Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumi Safitri, NIM 2002010017, Prodi Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai filum moluska. Tugas mata kuliah Fisiologi Hewan Laut, dosen pengampu Bapak Falmiandri, SPI MSI. Definisi moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang artinya lunak. Moluska adalah kelompok hewan invertebrata yang bertubuh lunak dan berlendir. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam dunia hewan setelah arthropoda. Hewan ini memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup tinggi pada berbagai habitat kehidupan yang sangat luas, sehingga berpengaruh terhadap keberadaannya di suatu daerah, baik secara geografis maupun geologi, dengan perkiraan lebih dari 150.000 spesies yang hidup, baik yang hidup di air laut, air payau, air tawar, dan di darat maupun yang telah menjadi fosil. Menurut Kastawi tahun 2005, moluska memiliki rentangan habitat yang cukup lebar, mulai dari dasar laut sampai garis pasang surut tertinggi. Selain itu, ada yang hidup di air tawar, bahkan terkadang ditemukan di habitat terestrial, khususnya yang memiliki kelembapan yang tinggi. Beberapa ciri moluska: yang pertama, organisme multiseluler yang tidak mempunyai tulang belakang. Yang kedua, merupakan hewan tripoblastik coelomata. Ketiga, sebaran habitat yang luas. Keempat, struktur tubuh simetri bilateral. 5. Memiliki sistem saraf berupa cincin. Keenam, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Ketujuh, organ ekskresi berupa nefridia. Kedelapan, memiliki radula atau lidah bergerigi. 9. Hidup secara heterotrof. 10. Reproduksi secara seksual. Hewan moluska memiliki 3 bagian utama, yaitu mantel, massa visceral, dan kaki. Yang pertama, mantel. Mantel adalah jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Mantel tersebut membentuk suatu rongga yang disebut rongga mantel. Di dalam rongga mantel berisi cairan. Nah, cairan tersebut adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Yang kedua, massa visceral. Massa visceral adalah bagian tubuh yang lunak dari moluska. Di dalam massa visceral ini terdapat organ-organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Massa visceral ini dilindungi oleh mantel. Nah, yang ketiga, kaki. Kaki merupakan perpanjangan atau penjuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot. Kaki ini berfungsi untuk bergerak. Pada sebagian moluska, kaki telah termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Selanjutnya, morfologi filum moluska. Kelompok hewan ini berbadan lunak yang diselimuti oleh selaput tipis berupa mantel. Mantel tersebut merupakan pertumbuhan telur dan dinding laut, dan umumnya terdapat di dalam rumahnya atau cangkang yang dibentuk oleh mantel tersebut. Memiliki kepala yang berbeda dengan alat pengindra seperti mata dan tentakel. Kakinya berupa suatu sol atau telapak kaki yang lebar untuk melata dan mendorong hewan ini dengan gerakan otot atau gerakan bulu getar, atau bahkan dengan kedua-duanya. Ada beberapa struktur dan fungsi tubuh moluska. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf. Sistem saraf ini mengelilingi esofagus dengan serabut saraf yang menyebar. Yang kedua, sistem pencernaan moluska. Sistem pencernaan moluska sudah dilengkapi dengan mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Moluska memiliki radula atau lidah bergerigi yang berfungsi untuk melumatkan makanan. Mulut moluska terhubung langsung pada saluran esofagus dengan usus dan anus yang melingkar. Anus terletak pada tepi dorsal rongga mantel di bagian posterior. Yang ketiga, sistem pernapasan moluska. Alat pernapasan moluska adalah stenidia atau sepasang insang. Beberapa jenis memiliki alat pernapasan paru-paru dan insang. Tiap insang terdiri dari sumbu pipih yang memanjang pada bagian tengah, dan pada sisinya terdapat filamen pipih berbentuk segitiga. Yang keempat, peredaran darah moluska. Jantung pada moluska terdiri atas 2 serambi dan sebuah bilik yang terdapat pada rongga perikardium.
Bilik memompa darah ke aorta, beberapa arteri dan sinus dalam organ atau jaringan. Memiliki sistem peredaran darah yang terbuka, yaitu darah yang tidak melalui pembuluh darah, tetapi melalui sinus darah yaitu rongga di antara sel dalam organ. Yang kelima, sistem reproduksi. Phylum Mollusca bereproduksi secara seksual, dengan organ reproduksi jantan dan betina terpisah pada individu lain atau gonokoris. Siput jenis tertentu ada yang bersifat hermaprodit, yaitu pembuahan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal dan dapat menghasilkan sel telur. Klasifikasi Mollusca dibagi menjadi 5. Yang pertama Amphioneura, yang kedua Gastropoda, yang ketiga Scapopoda, yang keempat Cephalopoda, dan yang kelima Pelecypoda. Dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam Phylum Mollusca. Hewan ini memiliki struktur yang sesuai dengan kebiasaan melekat pada batu karang dan cangkang mirip hewan lainnya. Hewan ini biasanya dapat ditemukan di daerah pantai sampai kedalaman sedang dan memakan rumput laut dan mikroorganisme dari batu karang. Contoh dari hewan ini adalah Chiton sp. Yang kedua, Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan perut sebagai kaki. Hewan ini dapat ditemukan pada kawasan litoral, yaitu kawasan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Contoh dari hewan ini adalah siput gonggong. Yang ketiga, Scapopoda. Scapopoda disebut juga dengan tursels atau siput taring, karena bentuk cangkangnya mirip taring pada umumnya. Scapopoda hidup membenamkan diri pada substrat pasir atau lumpur yang bersih di laut dangkal, tetapi beberapa jenis spesies ini terdapat pada kedalaman 1850 meter. Cangkangnya berbentuk silindris, taring atau trompet yang kedua ujungnya terbuka, karena disesuaikan dengan tempat. Cangkang Scapopoda berfungsi untuk melindungi cangkangnya yang sangat lunak. Scapopoda ini tidak memiliki insang, juga tidak memiliki jantung dan pembuluh darah. Hewan ini memiliki adaptasi yang hampir sama dengan hewan Mollusca, yaitu memiliki kaki yang bisa ditarik berguna untuk menggali dan bergerak. Yang keempat, kelas Cephalopoda. Cephalopoda adalah hewan yang memiliki anak tengah di bagian depan. Cephalopoda memiliki habitat di perairan laut. Hewan ini dapat hidup baik di laut dangkal hingga laut dalam. Kelas ini memiliki badan lunak dan tidak memiliki cangkang tebal seperti kelas lainnya. Mantelnya menyelimuti seluruh tubuh dan membentuk kerah yang longgar di dekat leher. Tubuh Cephalopoda dilindungi oleh cangkok, kecuali Nautilus. Contohnya adalah cumi-cumi, sotong, dan gurita. Hewan ini memiliki kemampuan sensorik dalam mendeteksi mangsa. Mirip kapak kecil, disebut juga lempeng kecil atau lamellibranchia, yang artinya lembaran insang. Cangkang tersebut terkunci seperti engsel sehingga dapat terbuka atau tertutup dengan bantuan beberapa otot yang besar. Cangkang ini berfungsi menutupi atau melindungi tubuh dari predator lainnya. Hewan bivalvia ialah berbagai jenis kerang, remis, dan kijing. Bivalvia hidup di air tawar, dasar laut, danau, kolam, atau sungai lainnya yang banyak mengandung zat kapur yang digunakan untuk membuat cangkangnya. Hewan ini memiliki adaptasi khusus terhadap lingkungan yang memiliki tekanan fisis dan kimia pada daerah intertidal. Bivalvia tidak memiliki kemampuan berpindah tempat secara cepat atau motil, sehingga mudah ditangkap oleh organisme lainnya. Phylum Mollusca dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: pertama, suhu, 2. Salinitas, 3. Substrat, 4. Arus, 5. Kecepatan, 6. Kedalaman, 7. Kekeruhan. Di mana
Substrat yang menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kehidupan filum moluska yang memiliki beberapa tipe yaitu substrat pasir, pasir berlumpur, lunak, dan karang. Beberapa hewan moluska sangat berperan dan menimbulkan dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan manusia. Adapun dampak yang menguntungkan bagi manusia yang pertama, menjadi sumber makanan yang mengandung protein tinggi, contohnya adalah kerang hijau. 2. Perhiasan, misalnya tiram mutiara. 3. Hiasan dan kancing, misalnya dari cangkang tiram batu. 4. Bahan baku teraso, misalnya cangkang Tridacna sp. Yang kelima, cumi-cumi, siput, tiram, kerang, dan sotong merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi. Yang keenam, cangkang dari berbagai moluska dijadikan bahan industri dan hiasan karena banyak yang berwarna sangat indah. Yang ketujuh, mutiara yaitu permata yang dihasilkan sejenis kerang dan merupakan komoditas ekspor non-migas yang cukup penting terutama bagi negara kita. Adapun dampak yang merugikan bagi manusia yaitu yang pertama, Teredo navalis, merusak kerang-kerang piaraan dan bangunan kapal. Yang kedua, Limenea javanica sebagai inang perantara berbagai cacing Fasciola hepatica. Sekian video dari saya mengenai filum moluska. Semoga video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri ataupun kalian yang menontonnya. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.